Jadi fase S1 itu sangat krusial di mana kita tahu orang itu ke depan di fase tersebut. Jadi masa berkembang itu ketika di fase tersebut dia bisa benar-benar untuk dioptimalkan untuk belajar, untuk berkembang. Di saya setelah itu dia akan konsisten untuk melakukan hal yang sama setelahnya. Jadi ketika ada masjid yang terbengkalai, membutuhkan renovasi, ingin melakukan pengembangan, tapi nggak ada desainnya, sedangkan itu adalah sebuah tempat yang paling mulia ya, rumah Allah. Bagaimana saya sebagai arsitek dengan profesi dan keilmuan yang saya miliki ingin memuliakan tempat yang paling mulia seperti itu. Jadi kita bikin Masjid Nusantara Project dan alhamdulillah sudah berjalan beberapa kali dan kita bisa bantu beberapa masjid juga di Indonesia seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Safira dalam podcast Edu Action Talk yang ke-6 begitu. Nah sekarang hari ini kita kehadiran tamu spesial yaitu Kak Tiar. Halo Kak Tiar, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Kak Tiar kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin terbang kemari ya Kak ya? Ya. Baru banget dari Jogja. Dari Jogja ke Bogor. Ke Bogor. Kemudian kita melakukan diskusi, insya Allah akan ada project yang masih kita rahasiakan dan semoga nanti bisa segera kita launching bersama. Begitu ya Kak ya? Siap. Oke, Kak Tiar, sebagai alumni Bakti Nusa keempat begitu ya, berarti tahun 2014. 2014. Oke, mungkin sekarang Safira ingin tahu nih Kak, apa kesibukan Kak Tiar tentang karir ya yang pertama gitu. Kalau sekarang saya berpraktik sebagai arsitektur profesional dan kami mendirikan sebuah perusahaan bersama tim itu di Jogja base-nya seperti itu, dan kita mengerjakan beberapa proyek seperti rumah tinggal, komersial, penataan kawasan. Nah itu beberapa proyek yang memang dikerjakan nggak hanya di Jogja aja, tapi seluruh kota-kota di Indonesia, insya Allah bisa kita cover semua seperti itu. Oke, boleh Mas sedikit dijelaskan terkait bisnis yang dibangun ya, namanya kalau nggak salah Hikmatiar Aziz Arsitek ya. Himek. Betul. Jadi Hikmatiar Aziz Arsitek ini juga sebuah proses panjang ya. Jadi sebelum mendirikan perusahaan ini, saya pribadi itu juga bekerja di beberapa company terlebih dahulu. Jadi setelah lulus S1, saya bekerja dan di beberapa kota juga, di Solo, di Jogja, dan di Surabaya yang terakhir, sebelum akhirnya memutuskan untuk lanjut studi S2 di Swedia, dan ketika pulang ke Indonesia kita bangun Hikmatiar Aziz Arsitek ini. Oke, siap. Menarik ya Mas ya, ketika Mas Tiar kemudian mencari pengalaman bekerja terlebih dahulu beberapa tahun kemudian melanjutkan S2. Boleh nggak sih Mas dijelaskan kepada rekan-rekan sahabat pendidikan ya kita menyebutnya, kapan sih waktu paling tepat untuk kita kemudian mengambil S2 ketika kita memang betul-betul ingin terjun di ranah profesi gitu ya, bukan akademisi begitu. Betul. Oke, jadi khususnya praktisi ya. Jadi sebagai seorang profesional, karena setiap profesi saya yakin punya karir path-nya masing-masing. Jadi ada jalurnya masing-masing. Ketika katakanlah menjadi akademisi, tentunya prefer S2 dilaksanakan setelah S1 selesai seperti itu. Karena kebutuhan demand universitas sekarang seperti itu. Cuma kalau sebagai praktisi atau profesional, sebetulnya yang lebih diutamakan itu adalah jam terbang di lapangan. Jadi experience itu menjadi sesuatu yang lebih diutamakan dibandingkan pendidikan. Nah, jadi kenapa ketika kita memilih untuk menjadi seorang arsitek praktisi profesional atau mungkin profesi yang lain, itu kita diharapkan mengetahui kondisi di lapangan itu seperti apa. Nah, jadi untuk mengetahui itu kita bisa melakukan internship, bisa magang, bisa bekerja di tempat orang lain terlebih dahulu supaya kita tahu, oh di dunia praktisi seperti ini apa hal-hal yang perlu kita ketahui, perlu kita pahami supaya kita ketika memutuskan untuk studi lanjut itu juga bisa kita sesuaikan. Oh, kebutuhan di praktisi atau di profesi kita seperti ini. Nah, itu kita coba sesuaikan. Setelah itu kita bisa memutuskan yang awalnya dulu kepikiran setelah S1, S2-nya akan lanjut A misalnya. Setelah kita berpraktek atau kita bekerja, kita
bisa menimbang lagi, oh ternyata yang relate atau relate dengan kebutuhan saat ini adalah B. Nah, di situ kenapa bekerja itu menjadi sangat penting. Jadi terutama orang-orang yang ingin meniti jalur di dunia profesional atau praktisi, sehingga kita bisa market fit lah katanya seperti itu. Ya benar Mas ya, market fit itu benar-benar bakal bisa diterapkan ketika kita sudah memahami di lapangan itu seperti apa, dan nanti S2-nya bisa menyesuaikan kebutuhan gap-gap yang perlu diisi begitu ya Mas ya. Oke, siap. Nah tadi Mas juga menyinggung nih terkait mengambil pengalaman bekerja sebanyak mungkin. Kapan sih Mas waktu paling tepat untuk terutama mahasiswa S1 ya? Iya, betul. Untuk mengambil internship atau magang? Biasanya memang kalau di S1 kan kita banyak belajar teori ya. Jadi betul. Teori di mata kuliah itu khususnya tahun pertama, kedua itu pasti banyak sekali teorinya. Tapi setelah itu kita bisa internship di tahun ketiga dan keempat biasanya. Karena tahun keempat idealnya mahasiswa S1 itu sudah fokus tesis juga. Jadi tahun ketiga dan keempat itu jadi kesempatan kita bisa belajar di luar kelas ya. Jadi sebenarnya hakikatnya sama-sama belajar nih. Jadi sama-sama belajar, cuma ruangannya berbeda. Jadi memang tahun ketiga dan keempat ini sangat krusial buat kita buat magang. Dan kalau bisa kita memang magang di sebuah tempat perusahaan atau wadah yang memang setelah kita lulus kita juga akan mengambil perusahaan tersebut. Jadi setidaknya kita ada gambaran. Jadi di situ kita juga bisa eksperimen sebenarnya. Jadi di saat tahun ketiga dan keempat kita punya bayangan setelah lulus akan bekerja di perusahaan A. Kita coba di magang itu. Di situ kita tahu, oh ternyata cocok, ternyata nggak cocok. Nah kalau nggak cocok, setelah itu harus apa? Nah itu kan. Jadi di situ kita bisa menyesuaikan karir kita nantinya. Jadi setelah kita magang kita tahu, oh kalau nggak cocok berarti saya harus punya solusi lain. Jadi di perusahaan mana yang sekiranya bisa lebih baik atau sesuai dengan interest kita kayak gitu. Jadi memang harapannya setiap profesi itu juga harus didasari oleh ketertarikan kita, karena di situ nanti kita bisa all out dan bisa memberikan 100% diri kita untuk ya tadi kita menyukai hal yang kita sukai dan kita bisa ahli di situ kayak gitu. Nah, berarti tahun ketiga, keempat kita bisa fokus untuk mulai internship ya untuk mahasiswa S1. Kemudian bagaimana Mas Tiar gitu membagi proporsional selama S1 antara aktif di organisasi, kemudian juga harus fokus memikirkan karir, itu gimana Mas? Nah, ini tantangan buat semuanya sebenarnya ya. Jadi di sini memang kita perlu bukan langsung ahli tapi harus melatih time management kita. Jadi mana hal yang harus kita prioritaskan, dan tentu di tahun tersebut kan sibuk-sibuknya mahasiswa nih. Biasanya di tahun tersebut itu kita akan diamanahkan suatu tanggung jawab biasanya di tahun ketiga dan keempat, sama seperti saya dan rekan-rekan yang lain. Jadi teman-teman mahasiswa di tahun tersebut akan diamanahkan di BEM, di lembaga-lembaga organisasi dalam kampus atau luar kampus seperti itu. Nah di situ memang kita harus bagi-bagi waktu. Kalau ini personal experience ya. Jadi kalau dulu memang tentu saja kuliah itu udah padat nih, kuliah udah padat. Terus organisasi ada proker yang harus dikerjakan, habis itu kita harus mikir di luar itu juga, kayak kita misalnya aktif di lomba-lomba atau aktivitas yang lain. Nah biasanya memang kalau saya dulu pengalamannya kalau ada jeda kuliah yaitu ke sekre, ke organisasi. Kalau di di sekre ada aktivitas ya kita aktivitas organisasi. Cuma kalau nggak ada di sekre sambil ngerjain tugas atau ngerjain lomba atau ngerjain yang lain. Jadi seperti itu. Jadi memang ya harus switch waktunya itu harus baik. Nah di situ kan memang kita perlu ya mengelola segala aspek, yang maksudnya dengan aktivitas yang padat itu kan kita juga harus pintar untuk mengelola kesehatan kita supaya tetap terjaga, tetap fit untuk beraktivitas organisasi, kuliah, dan ikut magang-magang, internship atau lomba-lomba yang lain seperti itu. Satu Mas Tiar, yang mendorong Mas Tiar mau aktif di berbagai lini selama menjadi mahasiswa S1 khususnya, itu apa Mas? Oke, jadi kenapa sih kita harus aktif? Sebenarnya belajar sih Mbak. Jadi belajar
karena saya percaya belajar itu kan nggak cuma di ruang kelas ya. Nah, jadi belajar itu juga di luar kelas, dan belajar itu juga nggak melulu tentang bidang yang kita pelajari saat itu. Karena selain arsitektur, tentu ada soft skill yang harus dipelajari, bagaimana terkait networking, time management, sama organization skills. Jadi memang belajar itu banyak hal, dan itu yang saya rasa ketika S1 memang kalau nggak sekarang kapan lagi kayak gitu. Jadi kalau ini saya lewatkan kesempatan belajar ini, ya udah gitu, maksudnya yang rugi saya sendiri gitu. Jadi di waktu itu saya pengen belajar banyak hal, karena nggak ingin melewatkan satu hal yang penting. Karena itu dulu di awal kuliah itu saya pernah mendengar sebuah quotes kayak. Jadi fase S1 itu sangat krusial, di mana kita tahu orang itu ke depan di fase tersebut. Jadi masa berkembang itu ketika di fase tersebut dia bisa benar-benar untuk dioptimalkan untuk belajar, untuk berkembang. Di saya setelah itu dia akan konsisten untuk melakukan hal yang sama setelahnya. Tapi ketika pada masa-masa emas tersebut kita lewatkan kesempatan itu, ya kita sendiri yang akan rugi untuk berkembang ke depannya, seperti itu sih. Benar banget Mas ya, apalagi menginjak usia dewasa awal. Ya, betul. Gitu. Jadi pilihannya kan sebenarnya kita akan menyia-nyiakan masa muda atau mengoptimalkan itu aja sih gitu. Ya, betul. Sepakat banget. Nah, terkait Bakti Nusa nih Mas. Bakti Nusa itu kan dioprek ya ketika menginjak di tahun ketiga atau 4 semester 7 lah ya. Iya, betul. Gitu. Nah, bagaimana perjalanan Mas Tiar menemukan Bakti Nusa dan merasakan Bakti Nusa ini adalah wadah yang tepat untuk saya, dan karena saya merasa mungkin ada beberapa part, entah itu value, prinsip yang memang sejalan gitu. Oke. Jadi kalau dulu di awal mungkin untuk tahunya dari mana itu mungkin dari senior ya, orang ya, profil Bakti Nusa angkatan sebelumnya yang saya lihat, oh itu senior saya juga, jadi kayak dengan disupport dia bisa lebih optimal aktivitasnya. Nah di situ saya ngelihat, oh ini sebuah kesempatan, dan di satu sisi sebagai mahasiswa pada umumnya kita kan pasti senang ya kalau disupport ya aktivitasnya dengan beasiswa dan seterusnya. Kan banyak sekali mahasiswa umum pun juga mencari beasiswa A, B, C, D, dan biasanya kita akan ketemu, oh yang cocok itu, yang sesuai dengan profil kita beasiswa ini gitu, katakanlah seperti itu. Nah, di situ saya sebagai mahasiswa pada umumnya juga sebenarnya bukan sesuatu hal yang spesial. Saya melihat saya butuh beasiswa juga pada saat itu. Nah, di situ saya melihat Bakti Nusa bisa menjadi sebuah wadah saya untuk belajar sekali lagi. Jadi itu yang kemudian membedakan Bakti Nusa dengan beasiswa yang lain. Ketika beasiswa yang lain memberikan support secara finansial, tapi Bakti Nusa selain finansial itu juga mensupport terkait kegiatan, pengembangan diri, leadership dan seterusnya. Dan banyak sekali value-value yang kemudian saya terima di situ. Nah, di situ akhirnya saya memutuskan untuk mencoba berikhtiar untuk mendaftar Bakti Nusa seperti itu. Oh, berarti berangkat dari pertama punya jejaring ya Mas ya. Saya mengerti dari senior, itulah kenapa kita pentingnya berjejaring. Yang pertama, kemudian yang kedua haus akan belajar ya Mas. Ada gap yang merasa ini kayaknya perlu banget untuk diisi, jangan disia-siakan gitu. Nah, apa sih Mas, mungkin ada beberapa part dari kegiatan Bakti Nusa yang diberikan ke Mas yang sampai saat ini Mas ingat gitu? Mungkin tuh happy moment atau mungkin sad moment, kadang ada-ada aja kan ya ketika mahasiswa, namanya juga mahasiswa ya, berdinamika. Kalau Bakti Nusa itu salah satu hal yang paling signifikan itu kita dikumpulkan dengan orang-orang yang frekuensinya sama. Nah, jadi kita nggak merasa berjuang sendirian. Nah itu kan sesuatu yang penting ya. Selain kita punya circle kita, di Bakti Nusa itu kan aktivis dari berbagai lembaga juga. Kita bisa tahu juga, oh dinamika di lembaga tersebut itu apa relate nggak sama lembaga kita, saling sharing. Nah di situ kan juga kita, oh ternyata sebagai seorang aktivis kita tidak menderita sendirian gitu. Jadi kan di situ kan kita, oh ternyata teman-teman yang lain itu juga sedang struggling tapi mereka bisa survive. Berarti kita juga bisa survive. Nah, jadi dan kemudian di situ juga biasanya kita bisa bangun kolaborasi juga nih. Nah, jadi
para aktivis ini kan juga suka melakukan kegiatan di lembaganya atau di luar lembaganya. Biasanya dari Bakti Nusa kita juga bisa kolaborasi juga. Oh, apa hal-hal yang bisa dilakukan bersama. Nah, itu kan menjadi suatu hal yang berkesan ya. Maksudnya di situ semacam apa ya, kita mempunyai wadah yang sefrekuensi, bisa saling support. Nah, itu yang mungkin membuat kita sama-sama istiqomah pada amanahnya masing-masing itu sih. Siap, gitu. Saya masih satu hal, ketika Bakti Nusa pada akhirnya menjadi wadah, Mas Tiar menjadi tidak merasa berjuang sendirian gitu. Karena problematika anak zaman sekarang ya Mas ya, satu, mudah bosan, kedua, kurang berikhtiar gitu untuk mencari wadah, padahal itu kan memerlukan usaha juga ya Mas ya ternyata ya untuk mencari dan mendramatisir situasi. Iya betul, mendramatisir situasi, bener banget. Itu memang kriteria anak zaman sekarang itu memang sedikit lebih unik Mas kayak gitu, atau mungkin karena ruang gerak kita memang lebih banyak di dunia maya Mas ya daripada dunia asli atau offline gitu. Tapi Mas, boleh nggak sih diceritakan keseruan-keseruan gitu Mas di Bakti Nusa, mungkin ada pengalaman proyek-proyek nasional bersama, atau tadi Mas menyebutkan ada momen kolaborasi gitu? Ya, yang menarik adalah setelah 10 tahun yang lalu, saya masih terhubung dengan beberapa alumni Bakti Nusa yang saat itu saya dari nggak kenal jadi kenal, dan sekarang juga masih terkonek. Dan kemudian beberapa kali kita bikin social project juga, karena di Bakti Nusa itu kan ada sebuah responsibility di mana kita harus membuat kegiatan sosial. Nah, di situ setelah lulus dari program tersebut dan setelah lulus dari universitas, ternyata ya ketika kita istiqomah dengan value yang sudah ditanamkan, itu tinggal menunggu waktu saja ketika kita akan bertemu lagi gitu. Jadi memang ada waktu-waktu beririsan, kita akan berjumpa lagi di persimpangan selama kita istiqomah dalam value yang sama, yaitu tinggal menunggu waktu saja kita bisa bikin impact untuk masyarakat, seperti itu sih. Itu yang sangat berkesan sekali ya, maksudnya di luar banyak program, itu programnya sangat bermanfaat, tapi output program itu yang kemudian menjadi lebih penting. Jadi output programnya memang mendidik kita menjadi profil-profil yang berkarakter dan punya semangat untuk memberikan manfaat kepada orang lain di sekitar kita. Memang berkelanjutan Mas. Iya, betul sekali. Efeknya benar-benar bisa dituai tidak hanya ketika menerima program, tapi setelahnya. Ya. Iya. Boleh diceritakan, karena saya juga sedikit melihat ya Mas ya, tadi matiarazizarsitek.com gitu. Saya lihat ada CSR-nya dari company yang Mas miliki. Boleh Mas sedikit ceritakan, kalau tidak salah ada Masjid Nusantara. Masjid Nusantara Project itu salah satu program CSR kami, perusahaan kami. Itu memang kita semangatnya ingin membantu pembangunan masjid-masjid di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Jadi di situ kita coba khususnya di aspek desain. Jadi ketika ada masjid yang terbengkalai, membutuhkan renovasi, ingin melakukan pengembangan, tapi nggak ada desainnya, sedangkan itu adalah sebuah tempat yang paling mulia ya, rumah Allah. Bagaimana saya sebagai arsitek dengan profesi dan keilmuan yang saya miliki ingin memuliakan tempat yang paling mulia seperti itu. Jadi kita bikin Masjid Nusantara Project, dan alhamdulillah sudah berjalan beberapa kali dan kita bisa bantu beberapa masjid juga di Indonesia seperti itu. Itu sejak tahun 2020 Mas ya, hingga saat 2018 ini. 2018 ya. Oke, maaf. Sejak 2018 hingga saat ini masih berjalan. Dan itu kalau submit projectnya itu dibuka berapa bulan sekali Mas? Biasanya kalau kita bikin, jadi kita ada 2 program CSR. Setiap 1 tahun sekali ada. Jadi kalau Masjid Nusantara Project itu 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Jadi yang pertama Masjid Nusantara Project kita memang fokus di rumah ibadah di masjid. Yang kedua ini proyek kolaborasi dengan komunitas yang kita fokusnya di pendidikan. Jadi kita mendesain sekolah, yayasan, atau infrastruktur pendidikan seperti itu. Nah, kalau yang Masjid Nusantara Project itu 2 tahun sekali, dan kita oprek-nya itu sekitar ya 2-3 bulan gitu. 2-3 bulan. Jadi yayasan atau pihak-pihak yang sekiranya membutuhkan desain masjid bisa submit. Biasanya ada beberapa proposal ke kita, tapi kita pilih 1 untuk kemudian kita perjuangkan untuk kita desainkan masjidnya.
Karena itu akan betul-betul dikawal Mas ya proses desainnya, dan itu semua gratis begitu ya? Semua gratis. Luar biasa, sampai visit ke lokasi betul. dan sampai 3D atau dua dimensinya gitu ya ketika dibutuhkan Mas ya. Luar biasa sekali, itu yang mungkin pada akhirnya diberitahukan kepada Bakti Nusa, kepada PM-nya ya Mas ya, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Kalau begitu apa sih Mas pandangan Mas Tiar gitu? Kan karena dulu sebagai penerima manfaat, sekarang sebagai alumni. Bagaimana Mas Tiar memandang program Bakti Nusa milik Dompet Duafa ini? Sebenarnya ini salah satu program yang mungkin sampai saat ini sangat relevan, karena di masa bangku kuliah teman-teman mahasiswa itu ada beberapa sebagian yang memang aktif di organisasi, di lembaga. Nah, dia ini juga butuh support, tidak hanya support finansial, tapi support circle atau lingkungan tadi, itu yang ekosistem kepemimpinan ya. Karena salah satu spiritnya kan itu, membuat ekosistem kepemimpinan di mana kita bisa saling support tidak hanya di bangku kuliah, tapi setelahnya. Nah, itu yang menurut saya masih sangat relevan sampai sekarang. Dan saya melihat setiap aktivis itu kan akan menemukan jalur atau karirnya masing-masing. Akan ada yang menjadi expert di bidangnya masing-masing, ada yang menjadi aktivis sosial juga, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika mereka benar-benar memegang value itu dan masih istiqomah di jalur kebaikan, nah itu tinggal menunggu momen ketika kita akan bertemu lagi seperti itu, sebagai seorang alumni ya. Karena sebelumnya sebagai penerima manfaat kita dipertemukan. Nah, ketika kita istiqomah terhadap value itu, kita akan mencari teman untuk berkolaborasi. Nah, dan biasanya di situ kita sudah klik dengan teman-teman kita di Bakti Nusa karena sefrekuensi. Biasanya seperti itu. Termasuk Masjid Nusantara Project itu banyak teman-teman Bakti Nusa yang membantu kami. Ketika di tahun 2020 kita bikin masjid dan panti asuhan, Bakti Nusa, teman-teman alumni banyak berperan untuk support juga ya Mas, mensupport itu. Jadi betul-betul gimana ketika memang sudah dibina oleh Bakti Nusa, value itu tetap tertanam, gitu. Dan ketika sudah lulus menjadi alumni, akhirnya kita mencari jalan itu ya, gimana caranya untuk kita bertemu lagi, menciptakan impact begitu ya. Dan biasanya nih Mas, kalau di telinga mahasiswa, aktivis itu adalah yang turun ke jalan. Padahal tidak sesempit itu ya. Kalau menurut Mas Tiar sendiri, definisi dari aktivis seharusnya seperti apa Mas? Kalau aktivis tentu yang aktif beraktivitas ya, namanya aktivis. Jadi aktif yang beraktivitas, karena setiap orang itu punya interest atau kecenderungan masing-masing. Ada yang dia mungkin di bidang politik, di bidang kreatif, di bidang seni, di bidang budaya. Semua punya aktivis budaya, aktivis HAM, aktivis sosial, dan seterusnya. Semua orang memiliki kecenderungannya masing-masing. Bagaimana kemudian kita itu bisa concern dan konsisten di bidang tersebut. Jadi bagaimana kita sebagai seorang aktivis bisa concern di bidang tersebut, dan seorang aktivis itu juga nggak bisa bergerak sendirian. Nah, ini yang paling penting, Mbak. Jadi kenapa juga ada beberapa alumni yang bisa terus konsisten, itu karena dia bergerak bersama-sama. Nah, jadi kalau namanya istiqomah itu nggak bisa sendirian tuh. Nah, kalau istiqomah itu harus berjamaah katanya, kan kayak gitu. Jadi istiqomah harus berjamaah, yaitu sudah menjadi hukum alam kayaknya. Seorang aktivis itu ketika survive itu pasti dia akan mencari kolaborator. Jadi entah di bidang yang sama atau di bidang yang lain, mereka akan saling menguatkan seperti itu. Ada nggak sih Mas beberapa mungkin ajakan ya kepada para alumni lainnya, apa sih yang bisa kita lakukan gitu sebagai alumni untuk masyarakat atau untuk Dompet Duafa? Barangkali ada masukan, boleh Mas disampaikan. Kalau dari aktivis itu sebenarnya yang dibutuhkan sekarang itu kita menjadi seorang expert di bidang kita masing-masing, apapun itu. Karena setiap profesi itu mulia, dan setiap profesi itu baik gitu, tergantung kitanya sebenarnya. Nah, di situ jadi kita harus menjadi seorang expert di bidang kita masing-masing, entah itu yang selinier dengan kuliah kita
atau bahkan yang tidak selinier, itu bukan sesuatu hal yang salah juga, karena kan kita pada akhirnya akan fokus di bidang yang kita sukai ya. Jadi interest kita di bidang apa, kita akan fokus di sana. Nah, jadilah expert di bidang itu, karena bangsa kita ini untuk melompat lebih jauh itu butuh expert banyak. Jadi entah itu melalui pengalaman pekerjaan, pendidikan, itu semua jalur memiliki karir path-nya masing-masing. Tapi bagaimana si expert ini akhirnya bisa kolaborasi bareng-bareng. Karena salah satu hal yang penyakit aktivis nih dulu sempat disampaikan saat evaluasi itu, aktivis ini cenderung independen dan individual biasanya. Nah, itu yang menjadi PR kenapa kadang kemudian dia nggak istiqomah karena dia jalan sendiri juga pada akhirnya. Nah, ini menjadi sebuah PR bagaimana aktivis ini bisa ya tadi berkolaborasi, karena mungkin disampaikan mudah ya, cuma prakteknya nggak semudah itu. Ya. Jadi kita kolaborasi yang merendahkan ego pribadi untuk mencapai tujuan bersama itu bukan sesuatu yang mudah kayak gitu. Karena pada dasarnya mungkin aktivis ini pribadi yang dominan tadi, yang independen dan seterusnya. Cuma untuk berkolaborasi berarti kan kita harus tujuan bersamanya apa yang kemudian harus kita korbankan bahkan seperti itu dalam kolaborasi tersebut. Betul ya Mas ya, kolaborasi itu memang manis di mulut ya. Iya, betul sekali. Implementasinya memang seringkali pahit, karena ya betul, aktivis memang biasanya cenderung dengan dia memang leader ya. Iya, betul sosoknya sekali. dia leader banget gitu. Jadi gimana bisa menurunkan ego demi kepentingan bersama. Betul. Sekali lagi. Mungkin menjadi last question dari saya Mas ya, tentang apa sih Mas pesan yang ingin Mas Tiar sampaikan kepada diri Mas Tiar di 5 tahun mendatang? Oke. Ini sebuah pesan yang selalu saya dengar di program Bakti Nusa. Jadi harapan besar dari Dompet Duafa memang kebermanfaatan itu tidak berhenti di PM atau penerima manfaat. Jadi ketika kita menjadi bagian dari keluarga besar Dompet Duafa dan kita jadi penerima manfaat, dan saya salah satunya, manfaat yang diberikan itu nggak berhenti di saya. Itu salah satu semangat kenapa kita perlu investasi SDM itu seperti itu. Jadi seseorang dibiayai kuliahnya, dibiayai pendidikannya supaya dia bisa menyebarkan manfaat itu nggak berhenti di dirinya dan keluarganya saja seperti itu. Jadi semangat itu yang ingin ya sebenarnya terus saya jaga gitu. Karena saya sendiri juga tidak bisa menjanjikan atau menjamin saya akan komitmen terus. Tapi itu kan suatu ikhtiar yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Dan perlu lingkungan yang support untuk itu. Dan ke depan ya saya akan terus berusaha berikhtiar untuk berkontribusi melalui peran saya sebagai praktisi, sebagai seorang arsitek, sebagai seorang profesional untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik ya tentunya dengan profesi ini. Dengan bisa membangun lebih banyak masjid, lebih banyak sekolah-sekolah dan seterusnya seperti itu. Nah, Mas Tiar, untuk selanjutnya saya juga ingin bertanya nih Mas, bagaimana kemudian Mas Tiar ingin menyampaikan kepada masyarakat luas ya, tentunya bagaimana sih Dompet Duafa dengan program-programnya yang diberikan, dan untuk jangan ragu gitu mengembalikan dan mempercayakan dana zakatnya kepada Dompet Duafa. Ya, Dompet Duafa menurut saya memiliki program yang variatif. Dan saya lihat dampaknya itu tidak berhenti sekali saja. Jadi maksudnya tidak hanya disampaikan terus berhenti. Jadi yang saya lihat dari Dompet Duafa itu mereka memikirkan dan merancang program yang itu berkelanjutan. Jadi ketika disampaikan bantuan itu akan terus bergulir. Jadi penerima manfaat itu memang diharapkan bukan menjadi orang terakhir yang menerima bantuan. Nah, jadi spiritnya seperti itu, dan saya lihat memang para penerima manfaat Bakti Nusa khususnya ketika mereka aktif di kegiatan mereka masing-masing, kegiatan sosial dan seterusnya, itu pada akhirnya mereka akan menyebarkan manfaatnya melalui keahlian mereka masing-masing dan di bidang mereka masing-masing, seperti itu sih. Jadi seperti saya pun sama pada akhirnya ketika berpraktek sebagai arsitek, karena saya menjadi seorang yang terbantu juga oleh program tersebut, saya juga merasa perlu merancang sebuah program yang sama
dan disesuaikan dengan minat saya dan keahlian saya seperti itu. Sehingga dengan kita membiayai satu orang dalam sebuah program, orang tersebut akan membuat program-program lain yang itu akan menyebarkan dan impact itu tadi akan menjadi lebih luas seperti itu. Itu yang membuat saya mungkin melihat Dompet Duafa ini sebagai sebuah lembaga pengelola zakat dan dana yang benar-benar sangat memikirkan investasi SDM tadi, karena pada akhirnya itulah yang dibutuhkan bangsa kita ya. Profil-profil para expert, orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing, tapi punya semangat untuk memberikan manfaat untuk umat seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Tiar. Ini menarik sekali sebetulnya untuk menjadi bahasan tersendiri sebetulnya. Tapi karena kita terbatas waktu begitu. Nah, sahabat pendidikan, itu tadi terkait Dompet Duafa dengan program-programnya memang sangat bervariatif. Bagaimana kemudian manfaat yang diberikan Dompet Duafa ini tidak hanya berhenti di satu orang saja atau beberapa yang menjadi penerima manfaat. Tapi bagaimana kemudian membangun SDM, kita berinvestasi pada SDM agar SDM ini bisa memberikan manfaat lainnya dan memiliki dampak yang sustain ke depannya. Nah, jadi jangan ragu banget ya Mas Tiar ya untuk kemudian mempercayakan Dompet Duafa sebagai lembaga amil zakat yang terpercaya begitu. Nah, Mas Tiar, terima kasih sebagai alumni Bakti Nusa keempat begitu ya, yang insya Allah sangat dibutuhkan oleh umat ke depannya, oleh bangsa kita. Amin Rabbal Alamin. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan baik lainnya begitu ya Mas. Amin. Sahabat pendidikan, terima kasih sudah selalu stay tune di kanal YouTube kami. Terus nantikan episode Edu Action Talk lainnya. Sampai jumpa. Saya Safira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.